Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMAN 1 Sukadana, yang kami hormati Bapak serta Ibu Guru SMAN 1 Sukadana, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir pada kegiatan kita di pagi hari ini. Tujuan saya di sini akan menyampaikan terkait penyegaran pemahaman mengenai budaya positif. Sebelumnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa sih yang terbersit di pikiran Bapak dan Ibu mengenai kata budaya positif? Ya Pak? Membiasakan anak untuk bertindak baik. Ya, terima kasih Pak. Mungkin dari rekan-rekan yang lain, apa yang terbersit dari kata budaya positif ini? Ya, membiasakan anak untuk berbuat yang lebih baik dan sesuai dengan aturan. Barangkali dari rekan-rekan yang lainnya, apa yang ada dalam pikiran Bapak dan Ibu terkait kata budaya positif? Ibu bangga tambah? Datang tepat waktu. Bagus. Yang lainnya mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita terapkan di sini, itu disiplin. Betul sekali, disiplin, datang tepat waktu. Terima kasih. Yang semuanya disampaikan oleh Bapak dan Ibu itu adalah tentang disiplin positif. Tentu saja kita sebagai guru penting menerapkan disiplin positif kepada murid kita terutama, tapi kita juga punya kewajiban lain, yaitu menyebarluaskan mengenai disiplin positif tersebut terutama kepada murid kita. Tujuannya untuk apa? Kita ingin murid-murid kita itu menjadi murid yang bertanggung jawab, memiliki akhlak yang mulia, berbudi pekerti yang luhur, sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang nantinya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, berikut adalah konsep inti disiplin positif yang akan saya paparkan. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Bapak Ibu dari yang akan saya paparkan di sini mungkin sudah paham ya, atau sudah pernah mendengar sebelumnya, sudah tidak asing lagi dengan poin-poin ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan sekarang saya akan lebih menebalkan lagi apa yang sudah Bapak Ibu pahami terkait disiplin positif. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Ada istilah pembelajaran berpusat pada murid dan ada juga pembelajaran yang berpusat pada guru. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang bisa memberikan komentar. Apa itu pembelajaran berpusat pada murid dan pembelajaran yang berpusat pada guru? Barangkali rekan-rekan. Belajar dia Pak? Boleh saya berpendapat Bu? Mangga Bapak. Kalau menurut pendapat saya, yang dimaksud dengan proses pembelajaran berpusat pada peserta didik adalah peserta didik berperan aktif dalam mencapai kompetensinya. Ya. Sementara kalau berpusat pada guru, bahwa guru yang mendrill anak agar mencapai kompetensi. Baik Bapak, terima kasih atas komentarnya. Betul sekali yang disampaikan oleh Pak Nanang terkait pembelajaran berpusat pada murid dan pembelajaran yang berpusat pada guru. Kita sebagai guru tidak hanya ceramah saja di kelas, tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi kita juga harus menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari murid itu sendiri yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga nanti peserta didik itu akan belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Terkadang ketika kita ceramah saja, kita tidak tahu apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Kemudian
dengan memberikan pembelajaran yang berdiferensi tersebut, nanti peserta didik itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern. Tentu saja tujuan kita yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, saya yakin Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi. Dan di sebelah kanannya di sini adalah 6 dimensi yang ingin kita wujudkan pada peserta didik kita. Yang paling pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di mana poin fondasi paling utama untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Mereka bisa melaksanakan setiap kewajibannya, terutama yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, seperti di kita sudah mulai pembiasaan ya Bu Haji, sholat berjamaah. Nah, itulah fondasi utama dari profil pelajar Pancasila. Kemudian berkebinekaan global. Kita banyak sekali budaya. Kita mengharapkan bahwa peserta didik kita itu berkebinekaan global, paham dengan budaya. Mereka saling menghargai, menghormati perbedaan yang ada. Kemudian mandiri. Kita ingin peserta didik kita itu menjadi seorang yang mandiri. Bergotong royong. Bukan hanya bergotong royong dalam hal membersihkan kelas saja, tetapi lebih kepada kerja sama atau berkolaborasi dengan teman-temannya, atau misalkan siswa dengan guru, berkolaborasi, bergotong royong, bernalar kritis. Kemudian yang selanjutnya adalah kreatif. Nah, itu adalah hal yang ingin kita wujudkan pada pelajar kita atau peserta didik kita. Kemudian selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi, ada sesuatu yang keliru yang kita pahami sebelumnya. Nah, seperti di sini ada ilusinya, ada gambar gitu. Kemudian ini seolah-olah sedang kunci. Kemudian ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu sebagai persepsi gitu, gambaran bahwa kita sebagai guru bisa mengontrol murid. Padahal kan itu suatu kekeliruan ya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Anak yang membuat kesalahan, kemudian kita buat mereka menjadi seorang yang merasa bersalah, itu tidak efektif gitu, menurut teori kontrol. Nanti akan dibahas selanjutnya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Guru sebagai orang dewasa berbeda tentu dengan peserta didik kita. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada peserta didik kita. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, ini adalah sebuah kekeliruan. Untuk selanjutnya, nah, mari kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada tabelnya, di mana di stimulus respon menyebutkan bahwa kebutuhan kita sama. Kebutuhan saya dan Ibu sama tidak? Di teori kontrol disebutkan bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda. Begitupun dengan peserta didik kita, mereka memiliki bakat, memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, kita ubah paradigma tersebut dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Bapak dan Ibu yang di sini yang saya lihat itu tentu dalam gambaran yang berbeda. Begitupun dengan peserta didik kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita tidak bisa, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain. Seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak melakukan kesalahan, kadang kita menjudge dia sebagai orang yang berbuat salah. Tetapi kita tidak tahu perilaku dia itu tentu memiliki sebuah tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, bisa tidak Bapak Ibu saya kontrol? Tidak bisa, karena yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Tentu saja motivasi itu muncul dari diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi anak tidak bisa dipaksakan, tetapi ada kolaborasi yang nantinya bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Membuat kesepakatan betul Bu dengan anak gitu, memberikan solusi terkait kesalahan yang sudah dia lakukan. Model berpikir menang kalah, tetapi pada teori kontrol itu adalah menang. Ada istilah apa Pak? Win-win.
Dan disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, ini pengertian, kalau tadi pengertian disiplinnya, yang sebelah sini adalah pengertian disiplin positif. Tadi disebutkan bahwa disiplin itu adalah taat dengan aturan. Nah, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Jadi disiplin positif itu tidak ada yang namanya anak mengerjakan tugas paling cepat kita kasih reward, bukan seperti itu. Atau anak yang tidak mengerjakan tugas kita kasih ancaman atau hukuman, bukan seperti itu. Dalam disiplin positif hal tersebut itu tidak ada, tidak boleh ada. Nah, kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul atau hadir dari dalam diri dan perubahan perilaku tersebut. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang saya ambil dari hanya 3 dari institusi atau organisasi. Contoh nilai kebajikannya, yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, ini dari Ibo Prime Years Program. Kemudian yang ini adalah dari Life Skill. Bapak Ibu bisa diperhatikan kalau di profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi, ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian selanjutnya ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu pada profil pelajar Pancasila. Nah, kalau di sini, kalau yang di Ibo Primary Years Program ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, itu sama seperti yang di sana ya. Kemudian ada menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu nilai kebajikan yang ada di Ibo Primary Years Program. Nah, kalau di keterampilan hidup atau life skill, ini nilai-nilai kebajikannya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu untuk keterampilan ataupun life skill. Nah, selanjutnya konsep inti mengenai kebutuhan dasar manusia. Pertanyaannya, Bapak Ibu memiliki kebutuhan dasar? Apa contohnya? Butuh makan, betul. Apalagi? Sandang, pangan, papan, dan cinta. Betul sekali yang disebutkan oleh Ibu Erna. Bu Haji Ero menyebutkan sandang, pangan, papan. Bu Ati juga sama, membutuhkan cinta, kasih sayang. Apalagi yang lainnya, support system Bapak? Dihargai orang lain. Betul sekali. Apalagi? Pendidikan. Betul sekali. Sandang, pangan, papan ya sudah termasuk tadi. Betul sekali Pak. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kalau untuk memenuhi makan, apa yang kita lakukan? Bekerja. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu benar sekali. Bisa dilihat, yang pertama kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, yaitu makan, butuh berpakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup, survive. Kasih sayang dan rasa cinta. Tadi yang Ibu Erna sebutkan, betul sekali. Kita butuh rasa diterima, love, dipedulikan, berbagi. Nah, di dalamnya itu ada berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Itu adalah kebutuhan dari kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, harga
harga diri, Price. keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi kalau misalkan pada saat kita melakukan kegiatan KBM, ada peserta didik yang mereka sedang melakukan suatu tindakan yang menurut kita itu di luar aturan, nah mungkin dia sedang berada di membutuhkan kebutuhan dasar akan ingin dianggap gitu, atau misalkan lagi cari perhatian, ya mungkin dia sedang butuh penguasaan kasih sayang dan juga betul sekali. Nah selanjutnya kebebasan, anak yang lagi kesana kemari di kelas atau misalkan lagi belajar belum keluar sebentar dia malah lempar-lempar sama temennya. Nah di sini mandiri, memiliki pilihan, dia sedang mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah jadi itu ada hal yang mereka lakukan, itu mereka sedang memiliki kebutuhan tentang kebebasan itu. Kemudian ada kesenangan. Nah jadi buat anak saat belajar itu senang, mereka senang bermain, kemudian kita selipin humor-humor, berikan semangat, antusiasme, kemudian tertawa. Nah jadi kita bisa berikan ice breaking ya pada saat kegiatan pembelajaran. Ini adalah 5 kebutuhan dasar dari manusia, dan setiap manusia itu memiliki hal ini. Kalau misalkan ada sesuatu yang berbeda yang dia lakukan, mungkin dia sedang membutuhkan salah satu dari kebutuhan dasar ini. Baik, selanjutnya, nah ini adalah motivasi perilaku manusia. Kita mengenal ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik itu adalah motivasi yang hadir dari luar diri kita. Kalau motivasi intrinsik, motivasi yang hadir dari dalam diri kita. Nah, kalau hadirnya motivasi ekstrinsik itu, kita biasanya melakukan hal tersebut untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau misalkan anak hadir tepat waktu di sekolah, ketika dia memiliki perasaan saya takut dihukum kalau misalkan hadir tidak sesuai waktu atau tidak tepat waktu, nah berarti itu dia memiliki motivasinya ekstrinsik, bukan karena dia hadir di sekolah itu karena ingin mendisiplinkan dirinya gitu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, nah berarti itu kan mengerjakan tugas nanti akan ibu kasih. Nah jangan kan, kita jangan memberikan imbalan seperti itu, berarti dia mengerjakan tugasnya karena akan mendapatkan penghargaan ataupun imbalan. Itu motivasi ekstrinsik. Nah kalau motivasi intrinsik itu adalah untuk menjadikan orang lain yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari dalam dirinya. Kalau misalkan kedisiplinan tersebut sudah hadir dalam dirinya, anak tersebut tidak perlu kita apapun bentuknya dipaksa untuk hadir. Kalau misalkan mereka sudah punya motivasi dalam dirinya, mereka akan selalu hadir tepat waktu. Begitupun ketika pembiasaan positif kita sholat berjamaah duhur, anak tidak akan lagi kita teriaki, mereka dengan sendirinya akan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Baik Bapak Ibu, nah di sini selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Hukuman itu tidak terancana atau tiba-tiba. Seperti apa contohnya? Anak datang terlambat disuruh push up. Anak datang terlambat disuruh push up. Betul Pak Anan, itu termasuknya hukuman. Tentu saya juga pribadi pernah melakukan hal tersebut. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Satu arah ya. Kita yang memberikan hukuman tersebut, kita yang memerintahkan anak push up. Anak kan tidak tahu apa yang akan terjadi ketika datang terlambat. Kemudian bersifat satu arah, jadi guru yang memberikan hukuman tersebut berupa hukuman fisik atau psikis. Push up termasuknya ke hukuman fisik. Kalau hukuman psikis seperti apa? Hukuman psikis. Disuruh sebetulnya disuruh push up juga secara psikis kan? Iya, secara psikis juga mereka terkena hukuman. Iya betul, mereka merasa malu gitu ya. Psikisnya, secara kejiwaannya mereka malu gitu karena hadir terlambat dan diberikan hukuman oleh guru. Kemudian selanjutnya konsekuensi. Terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan adanya
dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dari ketiga poin ini mana yang terbaik harus kita pilih? Restitusi. Selama ini kita sudah di poin yang mana? Saya sudah Konsekuensi. Pernah melakukan ketiga hal ini, Bu Haji? Ada, pernah. Baik. Dari yang tiga poin ini yang terbaik adalah melakukan restitusi. Baik, untuk selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Dari kata-kata ini, sebelum saya jelaskan, kira-kira Bapak dan Ibu berada di posisi manakah selama ini? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Iya, setiap orang mungkin ada di posisi ada di sini ini, ada di sini. Pernah menjadi penghukum, membuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Dan berikutnya, ini adalah contoh penerapannya. Kalau misalkan kasusnya hari Senin, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau misalkan kita berada di posisi penghukum, ini contoh kalimat ketika kita di posisi penghukum. Hormat pada bendera selama 1 jam. Suaranya juga keras. Kita seperti menghardik, menyuruh kepada anak itu kalau kita di posisi penghukum. Nah, berarti ini benar apa salah pada posisi ini? Kita introspeksi diri ya, kalau misalnya di posisi penghukum itu seperti itu. Kalau di posisi pembuat merasa bersalah, suaranya tidak keras, rendah suaranya, memelas juga mungkin bisa seperti itu. Kalau misalkan kita di pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu membuat merasa bersalah itu seperti itu ketika berbicaranya. Kalau kita berada di posisi kontrol pembuat merasa bersalah, suaranya seperti memelas gitu. Kemudian selanjutnya teman. Kalau posisi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Ini kalau kita berada di posisi teman, anak tetap akan ketergantungan. Iya. Kalau misalkan kita berada di posisi teman. Betul Bapak Ibu? Betul. Nah, baik, selanjutnya sekarang kalau posisi pemantau, tadi kata Kak Dewi, saya di posisi pemantau. Kamu sudah kalau posisi pemantau itu suaranya datar. Suaranya datar. Suaranya datar. Jadi gini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, kalau pemantau itu seperti itu, posisi pemantau. Nah, ini kalau posisi manajer, kalau manajer itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak itu diminta berpikir, mereka mencari solusinya sendiri. Nah, dari kelima posisi kontrol ini yang terbaik yang mana? Di manajer. Nah, kita berusaha ya Bapak Ibu, kalau kemarin masih di penghukum atau misalkan sudah merasa bersalah, saya sudah jadi teman gitu. Saya masih jadi pemantau. Nah, kita akan berusaha berada di posisi sebagai manajer. Dimana ketika anak membuat kesalahan itu, nanti anak itu akan ditanya, kenapa bisa melakukan hal tersebut? Apa alasanmu melakukan hal itu? Anak nanti akan menjelaskan. Kemudian nanti kita tanyakan keyakinan apa yang sudah kita sepakati di kelas. Nah, nanti anak akan menyebutkan, sehingga nanti kita nanya lagi ke anaknya, kalau di posisi manajer itu, kira-kira dengan perbuatan kamu seperti itu, solusi seperti apa yang terbaik, yang bisa menjadi sebuah perbaikan bagi kamu. Nah, nanti di posisi manajer itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu paham? Semoga kita bisa di posisi manajer ya.
jika tidak mengerjakan tugas. Sering ya. Ancaman. Selanjutnya, kan, ini adalah konsep inti dari disiplin positif mengenai keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Pernah mendengar? Ya. Keyakinan kelas? Pernah mendengarnya, Pak? Iya. Keyakinan kelas itu mirip seperti peraturan kelas. Kalau sekolah ada peraturan, ada tata tertib. Nah, kita buat di kelas juga yang namanya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Supaya nanti anak meyakini nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Dan catatannya dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini saya sudah praktekkan membuat keyakinan kelas di kelas 11 IPA 2 bersama dengan siswa. Dan ini adalah poin dari keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu mereka membuat kalimat sendiri. Bu, saya mau buat kalimatnya seperti ini, tidak mencontek saat ulangan. Nah, itu tidak bisa menggunakan kata tidak. Tidak boleh menggunakan kata jangan mencontek. Nah, jadi jangan ada kata tidak, jangan ada kata jangan ataupun dilarang. Jadi keyakinan kelas itu dibuatnya dalam kalimat ataupun pernyataan positif. Jadi kalau tadi jangan mencontek saat ulangan, kita bisa buat kalimatnya menjadi apa? Jujur. Nah, ketika ulangan atau jujur ketika ujian. Atau misalkan yang lainnya, Bu, katanya jangan buang sampah sembarangan. Wah, jangan pakai kata jangan, tetapi buang sampah pada tempatnya. Kemudian juga kita bisa buat keyakinan kelas seperti ini, saling menghargai antar teman. Nah, itu bisa disepakati dengan siswa di kelas kita sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi tergantung dari permintaan anak itu sendiri. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, karena nanti ketika kita berperilaku tidak sesuai dengan keyakinan kelas, nah, kita akan mengingatkan kembali apa keyakinan yang sudah kita yakini di kelas. Sesuai tidak perilaku kamu dengan keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas. Ini mengenai keyakinan kelas pembukaannya. Kemudian selanjutnya, nah, yang tadi restitusi ini adalah gambarnya, dan pengertian dari segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Contoh misalnya ketika ada anak tidak mengerjakan tugas, kita menemukan ada satu nama di daftar buku tersebut, di daftar tugas itu tidak ada satu anak. Nah, kita bisa melakukan tahapan ini dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Dan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ini tahapan-tahapannya. Pertama, tanya dulu, kenapa kemarin kamu tidak mengerjakan tugas? Ini sebagai contoh untuk menstabilkan identitas. Nanti anak-anak akan memberikan alasannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apakah perbuatan yang kamu lakukan itu benar atau salah? Nanti anak akan menyadarinya sendiri dengan kalimat-kalimat yang kita lontarkan. Kemudian menanyakan keyakinan. Tanyakan, apakah kamu tidak mengerjakan tugas itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, nanti kita akan menanyakan seperti itu pada proses segitiga restitusi. Hingga akhirnya kita nanti akan memberikan tawaran kepada anak untuk memberikan solusi atas perbuatan yang sudah dilakukan. Nah, ini adalah penjelasan dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini adalah contoh kalimat yang bisa kita gunakan ketika kita menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Nah, kita usahakan seperti itu. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, contohnya, Bapak juga pernah melakukan hal itu. Nah, kita ke arah itu menstabilkan identitasnya dengan kalimat seperti itu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini contoh
menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya, nah ketika validasi tindakan yang salah, kita sebagai guru bisa menggunakan kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kalau tadi kan nanya gitu, setiap orang bisa membuat kesalahan. Tentu kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kita itu berkatanya seperti itu. Dia langsung berpikir sendiri ya. Kamu patut bangga karena telah menjadi sesuatu yang penting buatmu. Misal ada berantem gitu temennya karena misalkan buku pelajarannya diambil tanpa seizin temennya, sehingga terjadi cekcok gitu, pertengkaran. Nah, kamu patut bangga karena telah menjadi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu sama ya ketika nanti kita melakukan validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat-kalimat tersebut pada segitiga restitusi. Kemudian selanjutnya, nah baru di tahapan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Kalau tadi tidak mengerjakan tugas, nanti kan di kelas ada juga mengerjakan tugas tepat waktu misalnya. Kita bikin keyakinannya seperti itu. Jadi nanti kita tanyakan ke anak, kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu, poin mana yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita yang sudah kamu lakukan ya? Mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, jadi nanti anak akan menjawab sendiri gitu keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kedapatan misalnya anak mencontek saat ujian atau saat ulangan. Kemudian dipanggil, kemudian dilakukan tahapan segitiga restitusi. Kita bisa tanyakan nilai apa yang tidak sesuai dengan perbuatanmu. Jujur Bu. Nah, nanti anak akan menjawab seperti itu. Nah, berarti itu kan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Nah, ini pada tahapan menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini pada tahap menanyakan keyakinan. Kemudian ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Di mana kasusnya di sini ada seorang anak yang bernama Maya. Dia tidak mengumpulkan tugas. Dan saya melakukan proses segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Saya melakukan pemanggilan dan seperti inilah proses yang saya lakukan. Semoga ini bisa menjadi gambaran Bapak Ibu ketika melakukan restitusi. Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan pada anak yang bernama Maya. Kasusnya anak tersebut tidak mengumpulkan tugas. Kemudian di hari Senin saya mengecek ternyata ada satu anak yang tidak mengumpulkan tugas dan saya lakukan kegiatan dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Ini tayangannya Bapak Ibu.
Nah, ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru bisa memberikan standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini menurut Standar Nasional Pendidikan. Inilah yang kita harapkan dari peserta didik kita untuk mewujudkan disiplin positif, menerapkan disiplin positif di sekolah kita, yang nantinya murid-murid kita itu menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Tentu saja hal yang penting adalah berakhlak mulia. Itu adalah yang kita harapkan. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dalam kegiatan penyebaran pemahaman hari ini. Semoga yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Semoga kita bisa menerapkan disiplin positif di SMA Negeri 1 Sukadana, sehingga terwujud peserta didik yang berakhlak mulia, berbudi pekerti, mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya sangat meyakini bahwa materi tersebut perlu dikuasai dan untuk diaplikasikan dalam setiap mata pelajaran agar proses pembelajaran bisa berjalan lebih kolaboratif, menyenangkan, penuh hikmat dan rasa tanggung jawab yang dilaksanakan baik guru maupun siswa karena mereka sama-sama memahami tugas dan kewajibannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Yuliana, guru mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Sukadana. Saya telah mengikuti pemaparan materi tentang budaya disiplin sekolah oleh calon guru penggerak Rini Rianti. Pemaparan yang telah disampaikan sangat menuntut dan jelas, dan saya jadi lebih tahu bagaimana mewujudkan budaya disiplin di lingkungan sekolah. Semoga sekolah kita bisa menjadi sekolah yang menyenangkan bagi siswa-siswi yang ada di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih hari ini sudah hadir di kelas ibu. Kita hari ini akan membuat keyakinan kelas. Sebelumnya, adakah yang pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Oke, keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan. Sekolah kita punya peraturan atau istilahnya tata tertib. Nah, keyakinan kelas itu juga akan kita buat di kelas kita peraturan tersebut, tetapi bentuknya keyakinan kelas. Ya, Sam, kenapa? Kenapa harus bentuk keyakinan, Bu? Kenapa bentuknya harus keyakinan? Karena
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Aprilia dari kelas 11 MIPA 2. Saya sudah melakukan pembentukan keyakinan kelas bersama Ibu Rini. Saya menjadi paham dengan keyakinan kelas dan saya bersama teman-teman bisa menentukan nilai-nilai yang sudah ditentukan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Mailani dari kelas 11 MIPA 2. Saya semangat sekali saat membentuk keyakinan kelas bersama Ibu Rini. Nilai-nilai yang telah disepakati bisa diterapkan, contohnya membangun budaya positif di kelas saya.